Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Ngajidin. Kali ini saya berada di sebuah persawahan. Ya, ganti suasana dalam bercerita. Kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman anak kecil yang mengalami gangguan dari makhluk yang tidak terlihat atau dari jin yang mungkin usil atau bagaimana ya. Apakah para penonton di rumah pernah mengalami kejadian seperti itu? Anak kecil terganggu, nangis, rewel di malam hari, tidak berhenti-berhenti menidurkan orang tua, juga kadang berteriak takut-takut sambil menangis, atau kejang-kejang sambil kejang ya. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu. Suatu waktu saat itu saya masih SMA mungkin ya, sekolah menengah atas. Itu ada tetangga yang ke rumah ngajak saya, ayo ikut, ada apa? Itu anaknya tetangga yang sebelah sana, namanya tidak usah saya sebutkan. Anaknya tetangga yang sebelah sana itu diganggu sama jin, sama makhluk yang tidak terlihat. Iya, saya ke sana bersama ini tetangga tadi. Nah, anak ini menangis keras-keras sambil berteriak takut, 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 sama kejang. Kadang-kadang kejang. Ini saya enggak pengalaman, bingung bagaimana ini. Nah, ketika masuk rumah, ini anak ini dibawa keluar. Pikirannya kan sama tetangga tadi diambil, dibawa keluar. Pikirannya mungkin kalau dibawa keluar dia akan reda, rewelnya reda, tangisnya reda. Terus saya berada di rumah itu, orang tuanya anak itu di luar, saya masuk rumah. Memang ketika memasuki rumah itu semakin ke tengah, itu seakan-akan saya masuk ke dalam sebuah kayak danau kayak sungai. Jadi ada gelombang energi yang menerpa saya, kayak ada kayak hempasan angin gitu. Saya tidak tahu apa ini daya dari makhluk yang mengganggu itu tadi atau bagaimana. Anaknya sudah dibawa keluar rumah, saya diem di situ berdoa ya. Terus sudah keluar, anak ini tapi masih menangis ya. Bagaimana ini, bingung saya. Tetangga tadi juga sedikit banyak tahu juga tentang hal-hal seperti itu, tapi ya bingung juga, tidak bisa ini bagaimana meredakan anak ini. Akhirnya ada di tetangga itu, tetangga kampung lah, itu ada terkenal orang yang dituakan dan terkenal mempunyai ilmu lah ya. Terus dia datang, saya amati, saya juga pengen tahu bagaimana. Anaknya kan kejang-kejang nangis. Sini ambilkan bawang merah dihancurkan, dikasih minyak kelapa. Kemudian anak itu digendong sama dia,
ditengkurapkan gini terus diurut. Dia tidak peduli, anak ini masih menangis, dia tidak peduli, cuma kadang-kadang komat kamit berdoa lah ya, berdoa sampai akhirnya reda. Nah itu satu pengalaman yang bisa saya ambil dan saya tularkan ke penonton video ini. Jadi kalau menemui anak seperti itu, bacakan doa Fatihah, kemudian 3 kul itu dibaca 3 kali, kemudian ditiupkan, entah itu ditiupkan ke air atau ke tangan yang membaca ya, kemudian disapukan. Untuk mengatasi kejangnya tadi itu pakai bawang merah sama minyak kelapa, itu dihancurkan terus diurutnya itu ya sini leher, terus punggung sini atau ketiak sini, tekukan itu. Begitu saya perhatikan dan saya beberapa kali juga mengalami sendiri hal seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Jadi bacakan doa Al-Fatihah 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, 3 kali tiupkan, kemudian disapukan ke tubuhnya atau ditiupkan ke air atau apa itu untuk membasuh. Kemudian bisa ditiupkan juga di bawang merah sama minyak kelapa itu tadi. Itu pengalaman yang saya amati. Begitu. Terus kemudian ada lagi saya alami sendiri, itu ketika saya punya anak pertama itu rewel dia, malam rewel ya, tidak menidurkan orang. Ibunya capek, saya juga capek, ngantuk sekali, tiba-tiba tuh mengantuk sekali saya mengantuk, kemudian tertidur. Begitu baru saja tertidur, tiba-tiba saya melihat ada bayangan hitam itu hendak memasuki kamar. Memang pintunya waktu itu terbuka sedikit. Ini anak rewel nangis, sudah ngantuk saya, bosan ngantuk saya. Nah itu waktu mau tertidur, mungkin sudah tertidur ini posisinya, baru tertidur. Kemudian melihat ada sosok hitam, tidak jelas, sosok hitam mau masuk ke kamar. Begitu saya langsung melompat menahan pintu itu supaya dia tidak bisa masuk. Nahan pintu itu, saling dorong ya, adu kekuatan mendorong ini, mendorong sampai saya kemudian ini saya berteriak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Ini tertutup, das. Tapi saya dibangunkan istri. Ya. Ngelindur. Iya, saya ternyata ngelindur, mengigau. Tapi anak saya tidur, langsung tidur. Berhenti terus tidur. Ya itu. Jadi kalau mengalami hal seperti itu tidak usah panik. Bacakan Fatihah 3 kul tadi, kemudian tiupkan di tangan, disapukan ke tubuh anak. Begitu berulang kali tidak apa-apa, berulang kali. Kecuali kalau dia ada sakitnya, panas apa segala macam, harus diperiksakan ke dokter, dibawa ke dokter. Kalau cuma menangis, rewel,
mengigau, tidak terus kejang-kejang tadi. Sementara bisa dengan bawang merah yang dihancurkan bersama minyak kelapa. Demikian yang bisa saya ceritakan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.